Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin, amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan solehah? Mudah-mudahan kalian dan keluarga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Baiklah anak-anakku yang soleh dan solehah, setelah di pertemuan yang kedua kemarin, kita sudah mempelajari tentang lafal azan dan iqomah. Ya, bagaimana? Apakah di antara kalian sudah hafal atau sudah bisa melafalkan dengan fasih, dengan berurutan lafal azan dan iqomah? Alhamdulillah kalau sudah bisa. Ya, itulah salah satu indikator atau tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Nah, di pertemuan yang ketiga ini kita akan masuk ke materi yaitu tentang menjawab azan ya. Namun sebelum kita masuk ke materi yang lebih jauh ya, seperti biasa kita akan lihat indikator yang harus dicapai atau tujuan pembelajaran yang harus dicapai setelah kita mempelajari materi yang kedua ini. Ya, di sini ada beberapa indikator. Yang pertama, kita harus dapat melafalkan jawaban azan dengan fasih. Kemudian yang kedua, hafal secara berurutan jawaban atas seruan azan. Dan yang ketiga, kalian harus bisa atau hafal doa setelah azan. Nah, mungkin itu beberapa indikator atau tujuan pembelajaran setelah kita mempelajari materi yang ketiga ini. Baiklah anak-anakku yang soleh dan solehah, setelah kita tadi mengetahui tujuan pembelajaran yang harus dicapai di pelajaran yang ketiga ini, sekarang kita masuk ke materi di pelajaran yang ketiga. Ya, seperti yang telah diketahui sebelumnya, bahwasanya seruan azan merupakan seruan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, yakni seruan agar mereka segera menghadapnya dengan mendirikan sholat. Hal itu dapat kita pahami melalui setiap kalimat dalam lafal azan. Apabila kita faham maknanya, niscaya hal itu akan menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perhatikan anak-anakku yang soleh dan solehah, bahwasanya apabila adzan dikumandangkan, maka kita lakukan 3 hal berikut ini. Ya, yang pertama, berhenti dari bermain dan segala kegiatan duniawi. Contohnya, ya, di antara kalian ada yang lagi main bola atau main sepeda-sepedahan. Ketika adzan berkumandang, maka segalanya ditinggalkan. Atau ada orang tua yang lagi bekerja, yang lagi berdagang di pasar, atau lagi mengerjakan pekerjaan rumah. Apabila adzan dikumandangkan, maka segera tinggalkan, langsung menuju untuk siap-siap sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, mendengarkan kumandang azan dan tidak boleh mengobrol. Mengapa ketika ada azan dikumandangkan kita harus mendengarkan dan tidak boleh mengobrol? Karena hal tersebut bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, apabila azan dikumandangkan, maka kita disunahkan untuk menjawab lafaz azan tersebut. Kemudian siapa saja yang disunahkan
menjawab azan tersebut, yaitu yang pasti muadzin dan orang yang mendengarkan atau siapa saja yang mendengar lantunan atau lafaz azan tersebut. Kemudian selanjutnya, ketika mendengar azan, kita disunahkan untuk menjawabnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi contoh dengan mengucapkan setiap kalimat yang diucapkan oleh muadzin. Jadi menjawab azan itu kita lihat seperti berikut ini. Ya, kita akan sama-sama saksikan lantunan azan beserta jawabannya. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, La haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alas salah, La haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, La haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, La ilaha illallah. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, setelah tadi kita sama-sama dengarkan dan sama-sama saksikan lantunan azan beserta jawabannya, sekarang kita akan masuk ke materi yang selanjutnya, bahwasanya apabila ada azan dikumandangkan, ketika tadi kita sudah mempelajari harus didengarkan dan harus dijawab. Nah, kemudian setelah azan dikumandangkan, muazin maupun orang yang mendengar azan disunahkan untuk berdoa. Ya, sekarang kita akan lihat, sama-sama lihat dan saksikan doa setelah azan yang bunyinya sebagai berikut. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqamam mahmudanil ladzi wa'attah. Ya, kemudian yang artinya di sini disebutkan, ya Allah, Rob pemilik seruan yang sempurna dan solat yang ditegakkan ini, anugerahkanlah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kedudukan dan keutamaan,
serta bangkitkanlah ia pada tempat yang terpuji sebagaimana engkau janjikan. Dan lafaz ini terdapat dalam Sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, setelah kita tadi mempelajari materi yang ketiga tentang menjawab azan, di sini dapat kita simpulkan atau dapat kita ambil faidah atau pelajaran dari materi yang ketiga. Ya, sekarang kita akan lihat ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah pada hakikatnya azan adalah seruan dari Allah. Kemudian yang kedua, ketika terdengar azan, kita disunahkan untuk menjawabnya. Kemudian yang ketiga, menjawab azan harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kemudian yang keempat, di situ juga kita lihat ada beberapa lafal azan yang jawabannya tidak sama dengan lafalnya. Jadi ada dua lafal azan, yaitu dalam kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka kita jawabannya la haula wala quwata illa billah. Kemudian yang kelima, arti dari lafal la haula wala quwata illa billah tersebut adalah tidak ada daya dan kekuatan melainkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, hukum membaca doa setelah azan adalah sunnah. Kemudian yang ketujuh, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berjanji apabila orang yang berdoa setelah azan maka akan mendapatkan syafaat dari beliau. Kemudian yang kedelapan, kita akan lihat dari pengertian syafaat. Apa itu syafaat? Menurut bahasa artinya bergabungnya dua perkara. Sedangkan menurut istilah artinya meminta kebaikan untuk orang lain. Yang kesembilan, yang disunahkan membaca doa setelah azan adalah muazin dan orang yang mendengar azan. Dan yang kesepuluh, yang terakhir adalah mengapa sebaiknya diam ketika azan dikumandangkan, yaitu karena niscaya kita dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila azan dikumandangkan, maka kita tidak boleh ribut, tidak boleh mengobrol, apalagi lari-larian, tetapi diam dan dengarkan, karena itu bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, setelah kita mempelajari di materi yang ketiga ini, ya mudah-mudahan kita bisa mengambil faidah dan manfaat dari apa yang kita telah pelajari. Ya, kurang lebihnya mohon maaf, barangkali ada kekurangan, barangkali ada kehilafan, atau ada kata-kata yang kurang berkenan, atau mungkin ada penjelasan Ustadz yang kurang jelas. Kalian boleh bertanya langsung ke Ustadz, atau juga ke abi kalian, ke umi kalian, ke bunda kalian, ke ayah kalian, atau ke siapa saja yang dianggap kalian bisa menjawab permasalahan atau pertanyaan yang kalian belum paham. Ya, baiklah, kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.